Perkenalkan, nama saya Rohana Sanglang dengan NIM 2902 150119. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Melinta Berliana Simbolon SE, AK, CA, AK. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan. Pengertian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi kelangsungan, stabilitas, volatilitas bisnis dan sub-bisnis atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seseorang profesional yang menggunakan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan untuk menampilkan laporan dalam bentuk rasio. Laporan tersebut biasanya diberikan kepada manajemen puncak perusahaan sebagai acuan untuk mengadopsi kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, manajemen dapat mengambil berbagai keputusan manajemen, seperti melanjutkan atau menghentikan operasi bisnis, atau bagian dari bisnis, memproduksi atau membeli bahan mentah selama proses produksi, beli atau sewa mesin produksi, menerbitkan saham atau bernegosiasi untuk mendapatkan pinjaman bank, untuk menambah modal kerja perusahaan. Berbagai keputusan lain memungkinkan pihak manajemen untuk membuat pilihan yang tepat tentang berbagai pilihan yang ada dalam manajemen perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa laporan keuangan secara komprehensif. Umumnya perusahaan atau organisasi menggunakan analisis ini untuk memeriksa semua jenis laporan keuangan secara berkala. Analisis ini sangat penting karena Anda dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi perusahaan. Saat melakukan analisis keuangan, analisis menjelaskan setiap komponen laporan keuangan untuk memperoleh informasi rinci. Informasi mengenai komponen laporan keuangan sangat penting untuk menentukan status keuangan perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Tujuan analisis keuangan. Analisis keuangan biasanya mengevaluasi bisnis berdasarkan kondisi profit, solva, liquid, dan stabil. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mendukung pertumbuhan dalam jangka pendek dan panjang. Profitabilitas perusahaan biasanya dilihat dari laporan laba rugi yang menunjukkan laporan kinerja perusahaan. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan seluruh aset dan membandingkan semua kewajiban dengan ekuitas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur kewajiban lancar dan menggunakan rasio antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Stabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan usahanya dalam waktu yang lama tanpa mengalami kerugian. Untuk menilai stabilitas perusahaan digunakan laporan laba rugi dan neraca perusahaan serta berbagai indikator keuangan dan non-keuangan lainnya. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Saat menganalisis laporan keuangan, beberapa jenis analisis biasanya digunakan. Masing-masing jenis analisis ini tujuannya sendiri. Berikut adalah berbagai jenis laporan analisa yang biasa digunakan oleh akuntan perusahaan untuk memperoleh informasi yang lengkap dari laporan keuangan. Tentu saja ketika menganalisis laporan keuangan, manajer atau akuntan perusahaan tidak dapat menggunakan jenis analisis yang sama untuk semua laporan. Setiap laporan keuangan harus dianalisis dengan menggunakan jenis analisis yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa laporan keuangan yang biasa dianalisis oleh manajer atau akuntan.
Yang pertama, perubahan laporan status keuangan. Dalam laporan perubahan status keuangan, manajer atau akuntan keuangan dapat melihat sumber dan penggunaan kas. Dengan kata lain, manajer dapat melihat setiap sumber dan bagaimana dana perusahaan digunakan. Adanya laporan ini sangat penting bagi manajer atau akuntan untuk menganalisis perubahan laporan keuangan dan arus kas perusahaan. Yang kedua, neraca. Neraca dalam bidang akuntansi merupakan laporan keuangan suatu perusahaan dan menunjukkan status keuangan pada waktu tertentu. Komponen tertentu yang termasuk dalam neraca merupakan data histori dari aset yang ada. Data tersebut menunjukkan setiap sumber dana atau modal, baik yang berasal dari pemegang ekuitas maupun utang perusahaan. Yang ketiga, laporan laba rugi. Seperti namanya, laporan tersebut menunjukkan status keuangan suatu perusahaan yang meraup untung atau merugi. Laporan laba rugi ini mencantumkan berbagai catatan untung dan rugi yang dialami perusahaan. Catatan laba rugi ini dapat berasal dari penjualan produk perusahaan dan biaya yang harus ditanggung perusahaan. Analisis laporan keuangan perusahaan tentu sudah tidak lagi menjadi hal yang asing di sebuah perusahaan. Kegiatan ini dilakukan pada periode tertentu dengan tujuan untuk berbagai macam hal. Analisa ini memang perlu dilakukan demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Sebab analisis yang dilakukan pada laporan perusahaan pada dasarnya dapat memiliki kegunaan dan manfaat serta fungsi tersendiri. Metode analisis laporan keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan terdapat beberapa teknik. Berikut ini 4 metode yang dapat Anda pilih. Yang pertama, metode komparatif atau perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Dengan cara lain, Anda dapat membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Sehingga metode ini juga dengan istilah metode analisis rasio. Kedua, metode analisis. Metode menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan kemudian menggambarkan tren atau grafiknya. Oleh karena itu, pada metode ini dibutuhkan bantuan pengetahuan statistik, misalnya seperti menggunakan rumus program linear Y sama dengan A ditambah BX. Teknik tren dapat dilakukan untuk memproyeksi laporan keuangan di masa depan dengan menggunakan data histori. Yang ketiga, metode Common Size Financial Statement. Metode ini merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting, misalnya aset pada neraca, penjualan pada laba rugi. Metode yang keempat adalah metode index time series. Metode ini dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan, dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Biasanya tahun dasar yang dipilih atau ditetapkan diberi indeks 100. Untuk menghitungnya dapat digunakan rumus sebagai berikut. Indeks tahun N sama dengan angka laporan tahun N dikali 100% per angka dasar. Penggunaan analisis laporan keuangan perusahaan. Menentukan langkah ke depan. Salah satu penggunaan hasil analisis laporan keuangan di suatu perusahaan adalah untuk menentukan langkah ke depan. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan mencari tahu langkah apa saja sebaiknya diambil untuk tetap bisa menyelenggarakan bisnisnya sehingga perusahaan tetap eksis. Yang kedua, sebagai tolak ukur hubungan antar perusahaan. Analisis laporan keuangan di perusahaan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi jika ada kelemahan yang ditemukan berdasarkan pada hasil analisis, maka pihak perusahaan bisa segera mengambil langkah perbaikan. Langkah yang diambil ini tentu akan berdampak pula pada perusahaan lain. Mungkin saja sedang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan.
Melalui hasil analisis laporan keuangan, maka bisa ditemukan sejumlah kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi, segala hal yang bisa menjadi kekuatan bagi suatu perusahaan dapat terus dikembangkan, sedangkan hal apa saja yang menjadi kelemahan bagi perusahaan dapat diminimalkan dan bahkan sebisa mungkin dihilangkan. Yang keempat, mengetahui arus keuangan perusahaan. Kegunaan lain dari adanya analisis terhadap laporan keuangan dari suatu perusahaan adalah pengetahuan mengenai arus keuangan perusahaan selama ini. Jadi, melalui hasil analisis laporan keuangan tersebut, maka pihak perusahaan bisa mengetahui arus keuangan perusahaan secara lebih mendalam, mendetail. Tentu saja sangat penting bagi perusahaan karena arus keuangan turut menentukan pencapaian target perusahaan. Yang kelima, untuk transparansi. Dalam hal keuangan memang merupakan hal yang sangat penting bagi siapa saja, termasuk pula bagi setiap perusahaan. Sistem keuangan yang transparan cenderung memiliki arti yang sama dengan sistem keuangan terbuka. Maka melalui hasil analisis laporan keuangan, akan ditemukan berbagai hal yang terjadi pada arus kas serta lainnya. Seluruh proses keuangan di suatu perusahaan akan ditampilkan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola keuangan perusahaan. Sebagai laporan pertanggungjawaban adalah yang kelima, disusun untuk menjadikan sebagai bahan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Laporan ini dibuat oleh pihak pengelola keuangan dan disampaikan kepada pihak pemilik perusahaan atau jajaran atasan perusahaan. Maka hasil analisis ini bisa dijadikan sebagai LPJ di bidang keuangan pada perusahaan. Sebagai pembanding pencapaian, kegunaan terakhir dari analisis laporan keuangan di suatu perusahaan tentu juga tak kalah penting dari sebelumnya, yaitu sebagai pembanding pencapaian terhadap berbagai perusahaan yang memiliki bidang bisnis yang sama. Maka tiap perusahaan bisa mengukur pencapaian apakah sudah lebih dari perusahaan kompetitor atau bahkan masih tertinggal dengan perusahaan lainnya. Manfaat analisis laporan keuangan perusahaan, yaitu skimming. Ada banyak manfaat dari analisis laporan keuangan. Salah satunya manfaat skimming. Jadi melalui hasil analisis dapat diketahui apakah perusahaan memiliki peluang untuk melakukan investasi atau tidak. Sebab dengan adanya investasi, maka perusahaan bisa berkembang lebih maju. Kemudian forecasting. Manfaat lain dari analisis laporan keuangan adalah untuk forecasting. Maksudnya di sini adalah hasil analisis dilakukan pada laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk melakukan prediksi. Lebih tepatnya prediksi terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Prediksi ini sangat penting agar nantinya perusahaan bisa melakukan perencanaan yang matang untuk operasional perusahaan ke depannya. Selanjutnya diagnosis. Selain screening dan forecasting, rupanya hasil analisis keuangan bisa bermanfaat melakukan diagnosis. Yang dimaksud dengan diagnosis di sini adalah usaha untuk melihat apakah nantinya akan terjadi masalah pada perusahaan. Masalah memang bisa saja terjadi di perusahaan dan di divisi apa saja. Mengetahui peluang terjadinya masalah, maka bisa melakukan upaya antisipasi. Selanjutnya evaluation. Yang paling umum seolah menjadi tujuan dari hasil analisis. Dijadikan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi sendiri dasarnya dapat dilakukan di bidang mana saja, termasuk di bidang penjualan dan produksi serta bahkan di bidang kinerja karyawan. Jadi pemilik perusahaan bisa mengetahui apa saja yang mungkin diperbaiki dan ditingkatkan. Melalui hasil evaluasi inilah maka bisa dilakukan perkembangan perusahaan. Understanding. Manfaat terakhir dari analisis laporan keuangan adalah understanding. Maksudnya di sini analisis keuangan dapat dilakukan untuk mendalami kondisi perusahaan. Bahkan kondisi perusahaan ini nantinya dapat dimengerti secara mendalam dan meluas. Fungsi analisis laporan keuangan yaitu menilai kinerja perusahaan
Umumnya kinerja perusahaan bisa dilihat secara terbuka. Demikian pula kinerja perusahaan dapat diketahui pada hasil analisis laporan keuangan perusahaan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan, maka perusahaan dapat mempertahankan terus segala upaya yang baik dan dapat meningkatkan perkembangan perusahaan. Sementara hal yang menimbulkan kelemahan bagi perusahaan dihentikan. Memaksimalkan periode kerja. Fungsi itu selanjutnya itu adanya analisis terhadap laporan keuangan, memaksimalkan periode kerja perusahaan. Periode kerja yang telah dilewati dan telah berhasil mungkin bisa diulang kembali dan dimaksimalkan. Selain itu, periode kerja akan datang juga bisa direncanakan untuk dijalankan secara maksimal sehingga hasilnya bisa sangat memuaskan bagi perusahaan. Menjadi dasar pengambilan kebijakan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemilik perusahaan dan jajaran atas sesudah seharusnya menimbulkan dampak terbaik bagi perusahaan. Pengambilan kebijakan itu sebuah perusahaan bisa didasarkan pada hasil analisis terhadap laporan keuangan, maka kebijakan diambil tentu akan sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Pentingnya analisis laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan perusahaan sebaiknya dilakukan secara lebih terperinci dan juga rapi, sebab ada banyak hal yang bisa didapatkan dari adanya analisis tersebut. Laporan keuangan dari sebuah perusahaan memang perlu dianalisis karena hal ini berhubungan dengan strategi perusahaan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan disebut perusahaan sebaiknya dilakukan dengan cara sistematis, agar hasil analisis nantinya bisa memberikan informasi yang tepat kepada perusahaan. Contoh analisis laporan keuangan. Sederhananya itu, untuk lebih memahami analisis keuangan perusahaan, Anda dapat menilai contoh sebagai berikut. Misalnya, Anda mendapat membandingkan kas $150.000 di neraca tahun berjalan dengan kas $100.000 di neraca tahun sebelumnya. Uang tunai tahun ini bisa dikatakan 1,5 atau sebanyak 150% dari total tahun sebelumnya, atau naikkan 50% atau 50 juta. Program analisis juga dapat digunakan secara luas untuk memeriksa hubungan dalam laporan keuangan. Misalnya, asumsikan bahwa total aset $1 juta di neraca termasuk $50.000 dalam bentuk tunai dan $250 dalam persediaan. Secara relatif, saldo kas total adalah 5% dari total aset. Persediaan menyumbang 25% dari total aset. Metode analisis keuangan. Analisa keuangan biasanya menggunakan rasio keuangan, solvabilitas, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan bisnis. Kinerja selama periode waktu tertentu seperti 5 tahun. Kinerja masa depan menggunakan kinerja masa lalu dan angka dari teknik matematika dan statistik, termasuk skor saat ini dan masa depan. Metode kalkulasi ini adalah penyebab kesalahan analisis keuangan, dan statistik masa lalu dapat menyebabkan perkiraan yang rendah untuk masa depan. Perbandingan kinerja berarti membandingkan kinerja beberapa perusahaan dalam industri sejenisnya. Analisis rasio laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan perusahaan seperti apa saja? Yaitu yang pertama, current ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumus menghitung current ratio artinya lancar atau utang lancar dikali 100%. Untuk menggunakan current ratio, berikut ini adalah rumus menghitung current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%.
Yang kedua, cash ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia. Berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Rumus menghitung cash ratio. Cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Quick ratio atau achieve tax ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid asset. Rumus menghitung quick ratio adalah quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Catatan, nilai ideal dari kegiatan analisa rasio likuiditas ini adalah minimum sebesar 150%, semakin besar adalah semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat. Rasio profitabilitas atau rentabilitas. Rasio untuk mengukur beberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba. Dengan nilai penjualan aktiva model sendiri ada beberapa jenis rasio probabilitas, yaitu yang pertama gross profit margin. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dan mendapatkan laba kotor dari penjualan. Rumus menghitung gross profit margin. Gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurang HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Yang kedua, operating income ratio. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Rumus menghitung operating income ratio ini adalah operating income ratio sama dengan penjualan neto dikurang HPP dikurang biaya administrasi dan umum atau yang disingkat EBIT dibagi penjualan neto dikali 100%. Yang ketiga, net profit margin. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Rumus menghitung net profit margin. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi penjualan neto dikali 100%. Yang keempat, earning power of total investment. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dengan investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dan pemegang saham. Rumus menghitung earning power of total investment. Earning power of total investment sama dengan EBIT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang keenam, rate of return investment atau ROI atau net earning power ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumus menghitung rate of return investment atau ROI adalah rate of return investment atau yang disingkat ROI sama dengan EAT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang ketujuh, return of equity atau ROE. Rasio untuk mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumus menghitung return of equity atau ROE. Return on equity ROE sama dengan EAT dibagi jumlah equity dikali 100%. Rate of return on net worth and rate of return for the worth. Rasio untuk mengukur kemampuan modal sendiri diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Rumus menghitung rate of return of net worth adalah rate of return on
net worth sama dengan EAT dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Catatan semakin tinggi nilai presentasi rasio profitabilitas ini adalah semakin baik. Sebaiknya Anda bisa membandingkannya dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar. Selanjutnya rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, yaitu total debt to asset ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menjamin hutang-hutangnya dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Rumus menghitung total debt to asset ratio. Total debit to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya total debt to equity ratio. Rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibanding dengan equity. Rumus menghitung total debt to equity ratio. Total debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Catatan semakin tinggi nilai presentasi rasio solvabilitas ini adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Maksimal nilainya adalah 200%. Selanjutnya rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan daya yang dimiliki. Ada beberapa jenis rasio aktivitas, yaitu total asset turnover. Rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjual. Rumus menghitung total asset turnover ratio. Total asset turnover ratio sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya working capital turnover. Rasio untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih atau aktiva lancar dikurang hutang lancar terhadap penjualan selama satu periode siklus kas dari perusahaan. Rumus menghitung working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio sama dengan penjualan dibagi modal kerja bersih dikali 100%. Selanjutnya inventory turnover. Rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien. Rumus menghitung inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio sama dengan penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Average collection priority ratio. Rasio untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen. Rumus menghitung average collection of period ratio. Average collection period ratio sama dengan piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. 365 itu adalah hari dalam setahun. Selanjutnya receivable turnover. Rasio untuk mengukur tingkat perputaran piutang dengan menggunakan nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Semakin tinggi rasio ini akan semakin membaik, menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Rumus menghitung receivable turnover ratio. Receivable turnover ratio sama dengan penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Catatan semakin tinggi nilai presentasi rasio activity ini adalah semakin baik. Anda bisa membandingkannya dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar agar dapat menilai seberapa efisien Anda mengelola sumber daya yang dimiliki. Kesimpulan, analisis keuangan adalah
alat yang berguna dengan banyak keuntungan. Pertama, Anda dapat memberikan informasi kepada investor yang akan mempengaruhi keputusan untuk menginvestasikan dananya di perusahaan atau perusahaan yang Anda kelola. Yang kedua, pemerintah dan otoritas yang telah memperoleh informasi dapat menentukan apakah perusahaan atau perusahaan tersebut memenuhi prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku. Dengan cara ini, badan pemerintah akhirnya dapat menganalisis jumlah pajak yang dikumpulkan. Sekian untuk presentasi saya ucapkan terima kasih.